saudara-saudara, selamat datang ke ibadah online kami pada hari ini. Saya berharap kita semua sehat-sehat, stay safe. Ini ada informasi tambahan untuk Anda. Kami sudah kembali ibadah di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang. Kami undang Anda sekalian datang beribadah bersama kami di Emmanuel Assembly of God. Untuk informasi selanjutnya, hubungi kami di kantor gereja di nomor 644 55566. Kami senang sekali bisa ketemu Anda di gereja. See you. Tuhan Yesus memberkati. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang saudara, dan senang sekali kalau kita boleh ketemu di online, dan hari ini saya mau sharing tentang bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sebelum kita berdoa buat firman Tuhan, dalam minggu-minggu yang akan datang kita akan bahas tentang pelajaran Roh Kudus, dan kita akan memasuki hari Pentakosta dalam bulan Mei. Dan mari kita berdoa bersama-sama saudara. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih Tuhan, bahwa hari ini Engkau akan membimbing kami, Engkau akan buka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar dan kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita mau baca dari kitab Yohanes pasal 16 ayat 13, dan dikatakan di sini, tetapi apabila Ia datang, iaitu Roh kebenaran, Ia akan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan ayat yang kedua kita akan baca di sini juga dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghiburan iaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapanya namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mengundang Roh Kudus untuk menguasai atau mengendali atau take control dengan kehidupan kita. Dan izinkan Tuhan, izinkan Roh Kudus untuk transformasi dalam kehidupan kita secara pribadi, supaya kita akan bertumbuh lebih dewasa dalam kerohanian kita. Dan ada 3 objektif di sini kita mau belajar bersama-sama, di mana kita untuk mengundang Roh Kudus untuk mengambil kendali secara full, penuh dalam hidup kita. Biar kita akan belajar juga untuk mengizinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam, dan dia bisa menolong kita menghapuskan semua kebiasaan yang lama atau sikap-sikap kelakuan hidup kita yang lama. Dan yang ketiga, kita berdoa agar hati dan pikiran kita peka terhadap arahan bimbingan Roh Kudus. Saudara, kita akan dengar di sini, kita di rumah itu semua ada smart TV. TV yang sekarang lebih canggih, dan kita akan lihat bahawa TV itu akan melakukan sebanyak hal yang kita akan, kalau kita bisa pelajari, kita bisa belajar untuk mencari Netflix atau YouTube dari smart TV kita. Dan adakala kita tidak mengerti dengan banyak-banyak hal-hal yang info yang apa yang ada di dalam. Apa yang kita boleh katakan bahawa di sini kita kadang-kadang kurang waktu untuk explore, untuk mencari tahu. Dan apa yang kita tahu hanya kita datang, kita nyala TV dan kita nonton TV. Itu saja. Dan satu hari saudara, di mana saya dengar ada suara yang aneh di TV saya. Dan saya pikir bahawa speaker itu sudah rusak. Dan kemudian beberapa minggu yang lalu saya mulai pelajari, saya Google untuk mencari tahu info di mana kenapa TV-nya suaranya aneh sekali. Dan dikatakan itu ada satu software harus di-download, di-update. Dan sudah saya pelajari bagaimana untuk update-nya. Dan akhirnya saya berhasil untuk update, dan kemudian suara dan bunyi TV itu sudah baik. Sudah,
kita lihat di sini bahwa Roh Kudus sama seperti apa yang kita bisa pelajari di sini. Sebagai orang yang percaya, kita tahu di mana Roh Kudus akan hadir dan diam di dalam hati kita. Dan seringkali kita tidak tahu dan kita tidak mengerti apa yang dia boleh lakukan. Nah, sudah saya mau kasih satu contoh di sini bahwa dulu sebelum kulkas yang kita ada di rumah, yang kita baik di restoran itu semua ada freezer dan kulkas yang ice box yang dingin. Dan dulu kala itu kita lihat bahwa mereka itu punya satu kata ice house. Ice house itu satu rumah yang kecil di mana mereka boleh simpan makanannya melalui banyak es di situ, dan ruangan itu jadi dingin, dan rumah itu tidak ada jendela dan dindingnya cukup tebal, dan kemudian kita lihat bahwa setiap pintu itu rapat. Dan di mana kita boleh pelajari di sini bahwa pada waktu musim dingin dan aliran sungai atau danau yang telah jadi beku dan menjadi es yang cukup tebal, di situ mereka potong dan mereka angkut dan mereka masuk di ice house. Dan di situ mereka tabur yang di bahasa Inggeris dikatakan sawdust atau serbuk gergaji. Dan di mana itu ais itu tidak mudah gampang dicair, tapi tetap beku. Dan satu hari ada orang yang bekerja di situ, dan pekerja itu hilang jam tangannya yang cukup berharga, dan dia coba berusaha mencari dan tidak berhasil. Dan dia tanya kepada teman-teman sekerjanya, apakah mereka ketemu satu jam tangan yang kecil dan yang antik. Dan mereka bantu cari dan tidak berhasil. Nah, kita lihat bahwa ada satu anak kecil di situ dan sedang melihat pekerja itu sedang mencari jam tangan, dan mereka tanya, apa yang kalian cari? Mereka katakan jam tangan. Dan yang heran sekali, pada waktu anak kecil itu, dia hanya mendengar dan dia baring di lantai, di mana semua pintu itu tutup, dan dia baring di lantai dan dia dengar dan dia bertenang. Dan di situ dia dengar ada sesuatu bunyi yang seperti jam tangan yang bunyi tik tik tik, ya. Dan kita lihat posisi situ bahwa dan anak kecil ini berhasil dan ketemu. Dan betul, seringkali kita tidak mendengar Tuhan berbicara. Kita tidak dapat dengar apa yang Roh Kudus berbicara kepada kita, karena kita tidak mendengarkan dengan yang baik. Sudah hari ini kita tahu bahwa Yesus sudah memberi kita Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah diam, sudah tinggal di dalam hati kita, hidup kita. Dan Roh Kudus ingin melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan hari ini biarlah kita membuka hati kita. Sudah buka hati kita supaya kita ingin Roh Kudus itu untuk mengembangkan kehidupan kita lebih luar biasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya. Di sini kita akan lihat beberapa guideline, saudara, dan mengapa Roh Kudus ingin mengembangkan kehidupan kita supaya kehidupan kita boleh menjadi saksi yang luar biasa untuk Tuhan. Nombor satu, sudah mari kita dengar bahwa kami ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Kami harus baca firman Tuhan
Saudara, setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menolong kita pekah kehidupan kita dengan pimpinan Roh Kudus. Di mana kita tahu bahawa di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di sini bahawa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, di mana kita tahu bahawa kalau kita baca firman Tuhan, kita boleh lihat bahawa Allah mulai ingin berbicara kepada kita dan kita harus tenangkan hati kita. Dan pada waktu kita buka Alkitab, kita baca firman Tuhan, kita jangan hanya ingin mendengar suara-suara yang lain, tapi kita coba merenungkan firman Tuhan, berdiam diri, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan mengharapkan kita taat pada waktu kita baca firman Tuhan. Biarlah hati kita fokus kepada firman Tuhan dan fokus pada hadirat Tuhan. Ya, kita jangan membuat lingkungan kita tu berisik atau mengganggu. Kemudian kita akan lihat bahawa Tuhan tidak pernah bertentangan dengan kata-katanya atau firman Tuhan. Dan kita tahu bahawa Roh Kudus ini seperti inner compass. Compass yang di dalam kehidupan kita, di mana dia membimbing kita kepada apa yang Yesus hendaki dan melakukan dalam setiap situasi kehidupan kita. Nah, kita belajar untuk dengar suara Tuhan dan melihat bimbingan Tuhan. Dan seringkali berapa banyak hal yang kita lihat sini bahawa kita berdoa dan kita minta arahan Tuhan, tapi kita harus tetap fokus dan peka kepada bimbingan Tuhan. Saya percaya bahawa Tuhan ingin membimbing kita secara efektif dan supaya kita harus lebih waspada untuk tenangkan hati kita. Kita mau dengar suara Tuhan. Dan kita tahu bahawa di mana kalau kita punya radio kecil itu transmitter dan seringkali kita tidak bisa dapat frekuensi yang cocok. Kita harus pelan-pelan cari sampai kita ketemu. Sama, kehidupan kita tu kita harus ada frekuensi yang harus menarah dan peka untuk dengar suara Tuhan. Dan saya percaya bahawa kalau frekuensi kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus, kita akan pasti mudah untuk mendengar suara Tuhan. Dan nombor 2, kami ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus meminta Roh Kudus untuk menjadi pembimbing kita. Saudara, di mana kita tahu bahawa Allah seringkali melihat sesuatu interest di dalam kehidupan kita yang mendetail, ya. Dan itu sebabnya bahawa kita tahu bahawa apa di Yakobus pasal 4 ayat 2 dikatakan bahawa kita harus minta kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahawa apa yang kita minta, kita akan terima. Dan itu dikatakan di ayat 2 bahawa kamu mengingin sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Saudara, kita harus minta dengan sungguh-sungguh dan minta dengan hati yang murni. Percaya, kalau kita minta pimpinan Roh Kudus untuk membimbing kehidupan kita, kita minta dengan hati yang tulus dan murni, saya percaya bahawa kita akan pasti boleh merasakan pimpinan Tuhan. Dan di Galatia pasal 5 ayat 25 dikatakan di sini bahawa jikalau kamu hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Saudara, Tuhan memberi kita ide melalui firman Tuhan. Dan di mana kita akan tahu bahawa pada waktu kita baca firman Tuhan, kita lihat bahawa di mana setiap kata-kata itu akan memberi kita suatu inspirasi. Sudah, ketika Tuhan memberi kita ide
Itu disebutkan ilham atau inspirasi. Percaya bahawa pasal kita baca firman Tuhan, kita merasa suatu kata-kata yang sangat yang mendorong, menguatkan hati kita. Itu adalah inspirasi dari Tuhan. Dan kita lihat ketika iblis memberi kita ide yang disebut itu pencobaan. Sudah, kita tahu bahawa jangan sampai kita izinkan iblis untuk mengkontrol kehidupan kita atau memberi sarangan kepada ide. Nah, kalau kita terima itu kata-kata dari musuh kita, itu kita mengizinkan musuh kita untuk mengkontrol hidup kita. Ya. Tuhan terus berbicara kepada kita dan offer kita arah secara langsung dan suaranya. Saya percaya bahawa pada waktu kita dengar berisik kata-kata Roh Kudus yang dengan suara yang selemah lembut, ya, kita tahu itu dari Tuhan. Nah, di mana kita baca di Yohanes pasal 10 ayat 27, dan Yesus sudah katakan di sini bahwa domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Saudara, biarlah hari ini kita benar-benar pada waktu kita baca firman Tuhan, kita akan melihat suatu arahan Tuhan yang mendorong dan membimbing kita. Biarlah saya percaya bahawa kehidupan saudara akan dipimpin oleh Roh Kudus dan kita akan belajar bersama-sama di mana Roh Kudus ingin mau berbicara kepada kita dan Roh Kudus senang untuk berbicara kepada kita, yang memberi kita suatu pengetahuan dan rencana Tuhan. Dan kita tahu bahawa kalau kita buka hati kita akan selalu akan melihat sesuatu yang dari pimpinan Tuhan. Dan saya percaya bahawa Roh Kudus juga rindu untuk menuntut kita setiap hari di dalam rencana yang luar biasa di mana Allah memiliki untuk kita. Dan kita tahu bahawa pada waktu kita pekah dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan selalu lihat jalan kita itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, berapa banyak kali yang kita selalu menghadapi suatu keputusan yang sangat sulit dan seringkali kita bergumul untuk ambil keputusan, bergumul untuk ambil satu keputusan yang mantap. Firman Tuhan berbicara kepada kita bahawa apa yang Yesus janji dan membimbing kita melalui Roh Kudus, kita tahu bahawa Ia akan selalu membimbing kita dan supaya kita akan lewati dengan damai. Sudah pada waktu kita mencari Tuhan supaya Roh Kudus boleh membimbing hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan, dan kita akan lihat bahawa di mana Tuhan akan pasti memberi kita hikmat dan pengertian. Dan yang ketiga, kita lihat di sini bahawa kami ingin dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus mendengar tanggapan Tuhan. Sudah di mana di satu contoh di 1 Samuel pasal 3 ayat 9 dikatakan di sini bahawa pada waktu Samuel dia berbaring mau tidur, dan pada waktu dia tidur dia dengar suara Tuhan berbicara kepada dia. Dan untuk mendengar suara ini itu perlu sesuatu yang peka, ya. Dan apa yang dikatakan di ayat 9 di 1 Samuel pasal 3, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, berkatalah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah di tempatnya. Saudara, kita hidup dalam budaya yang berisik. Banyak
yang kita seringkali dengar kesibukan dan suara yang ramai dan sering berbicara dengan apa yang bertentangan dengan suara Tuhan. Kita lihat di mana sudah pasti percaya bahawa banyak orang pada waktu mereka di dalam bus atau di MRT, mereka taruh headphone dan mereka hanya dengar muzik, di mana mereka bisa dengar suara Tuhan. Dan sulit untuk mendengar suara Tuhan jika kita ini secara tidak in tune, ya, tidak secara selaras dengan jalan Tuhan. Sudah di dalam kesibukan yang dunia ini, banyak orang katanya itu busy. Ya, mereka busy apa? Mereka itu salah satu busy itu sibuk, dan mereka juga busy body, mereka juga busy causing trouble. Dan juga busy talking. Banyak hal yang mereka busy dengan semua hal ini, tapi mereka tidak pernah bertenang di hadapan Tuhan. Kalau kita belajar untuk mendengar suara Tuhan, biarlah kita harus tenang dan selalu in tune dengan kehidupan kita dengan Tuhan, supaya kita boleh dengar suara Tuhan dan melihat pimpinan Tuhan. Bukan busy body, busy talking dan juga causing trouble. Ya. Dan di mana kita buat Elia mentor Samuel, mengajar dia supaya dia boleh respon dengan suara Tuhan. Sudah, coba bayangkan saja. Sudah berapa lama kita rasanya hati kita itu jauh dari Tuhan. Kita tidak dapat suatu pimpinan dari Roh Kudus. Coba renungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita harus tetap selalu in tune dengan Tuhan untuk mendengar suaranya. Dan saya percaya bahawa seringkali kita rasanya waktu-waktu yang kita, momen-momen yang kita selalu mau berdiam diri, mau dengar suara Tuhan. Mari sudah, kita harus tenangkan hati kita. Kita harus tenangkan hati kita supaya kita boleh dengar suara Tuhan dan kita akan melihat pimpinan Tuhan. Sudah banyak kali kita seringkali lihat di sini, kalau Tuhan mau bekerja untuk kita untuk melakukan sesuatu, selalu lihat kita. Nombor satu, bacalah firman Tuhan. Ya, Tuhan selalu berbicara melalui firman-Nya. Dan Tuhan selalu memberi kata-kata yang di dalam Alkitab, dalam firman itu sangat yang menguatkan hati kita. Dan Tuhan akan selalu berbicara dengan suara yang lemah lembut. Di mana kita baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 12, di mana kita lihat bahawa Elia pada waktu saat dia berdiam diri di tempat di mana dia di gua, suara Tuhan datang dengan lemah lembut dan dia dengar suara Tuhan. Dan yang ketiga, kita lihat di sini bahawa suatu kesan, impression dari roh kita. Kita akan pasti akan mendengar pimpinan Tuhan atau suatu kata-kata impression dalam hati kita pada waktu kita peka dengan Tuhan. Mari sudah, dalam kesimpulan saya, mari kita membuat suatu doa meminta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh dapat suatu peringatan, ya, di mana untuk melihat kehendak Tuhan yang membimbing kehidupan kita melalui firman-Nya. Dan mari saat ini, mari kita mencari Dia, minta Roh Kudus menjadi bimbingan dan penasihat kita seumur hidup kita. Sudah kita pelajari di sini bagaimana kita dapat membimbing Roh Kudus, dan
mari satu aplikasi di sini. Mari kita minta. Minta dengan rendah hati. Percayalah pada satu saat kita merendahkan hati kita, minta kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan pasti dengar doa kita. Nombor 2, minta dalam iman dan Dia akan pasti membimbing kita. Percayalah, Tuhan akan pasti memberi yang paling baik. Dalam hal diskusi di sini sudah kita akan ambil waktu untuk pause dan sudah boleh tenangkan video ini, dan pada waktu sudah mau diskusi sudah boleh berhenti di sini, renungkan firman Tuhan kembali. Dan pertanyaan yang nombor 1 di sini saya mau tanya kepada sudah diskusi adalah Anda boleh share di dalam small group. Ya. Kapan Anda mempunyai pengalaman terakhir saat Anda merasa Roh Kudus memimpin Anda? Ya. Kita berhenti di sini, kita mengalami pengalaman yang terakhir di mana kita rasa Roh Kudus itu memimpin kehidupan kita. Nombor 2. Namun kita lihat di sini bahwa pada waktu kita bertumbuh dalam kepekaan kita terhadap Roh Kudus. Dan satu area yang kita mau lihat di sini bahwa kita dapat bahwa kehadiran Tuhan atau kehadirannya dalam hidup kita yang Tuhan tuntun kita. Di mana kita tahu bahwa dalam saat ini bahwa kita akan melihat suatu hal yang benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus yang memimpin kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, biar saat ini kita renungkan firman Tuhan. Kita minta Roh Kudus, pimpinlah hidup kita, hidup saya, supaya saya mau lebih dekat kepada Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih bahwa Engkau sudah memberi kami satu pengertian. Saat ini kami mau rendah hati kami minta dengan sepenuh hati untuk mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengalami suatu transformasi di mana setiap hari kita mau dengar suara-Mu, Tuhan. Kami minta Tuhan dengan rendah hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara bagi Anda yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman Tuhan pada hari ini sudah memberkati kita semua. Persembahan adalah suatu bagian worship yang kita bisa beri kepada Tuhan. Jika kita memberi, kita juga akan diberkati. Jika Anda ingin memberi persembahan, Anda boleh scan di QR Code di layanan online kami. Jika Anda ada permohonan doa, Anda boleh scan di QR Code yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.